Halo, selamat pagi anak-anakku sekalian. Ketemu lagi kita hari ini dalam edisi belajar dari rumah. Nah, seperti biasa, Bapak akan ingatkan tentang alur kegiatan harian belajar dari rumah. Yang pertama, berdoalah sebelum memulai kegiatan belajar hari ini. Setelah itu, bukalah aplikasi Google Classroom yang ada di handphone kalian dan isilah terlebih dahulu absensi atau daftar hadir yang tersedia. Setelah selesai, masih melalui aplikasi Google Classroom, lihatlah video materi hari ini. Bisa juga langsung menonton videonya di channel YouTube yang sudah disediakan. Tontonlah videonya sampai selesai. Selama proses menonton video materi, catatlah hal-hal penting yang kamu temukan dalam video materi tersebut. Setelah itu, carilah informasi tambahan mengenai materi tersebut melalui buku-buku pelajaran maupun melalui internet. Mintalah pendampingan dari orang tua atau kakak di rumah. Dan melalui aplikasi Google Classroom, bukalah penugasan yang diberikan, lalu kerjakan dengan baik. Itulah kegiatan kita pada hari ini. Selamat belajar! Hai, kita ketemu lagi hari ini dalam belajar dari rumah. Hari ini materi yang kita pelajari adalah pelajaran matematika. Masih di KD 3.1, yaitu menjelaskan bilangan bulat negatif, termasuk menggunakan garis bilangan. Hari ini kita akan mempelajari 3 buah materi. Jadi Bapak harapkan perhatian kalian untuk materi ini ya. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Kemudian yang berikutnya adalah sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang berikutnya, yang ketiga adalah sifat distributif atau penyebaran. 3 hal inilah nanti yang akan kita pelajari bersama-sama. Ya. Dan jangan lupa siapkan juga buku paket matematika kalian. Sambil dibuka buku paketnya, karena materi ini sedikit membutuhkan, bukan sedikit ya, sangat memerlukan konsentrasi kalian. Sebelum kita masuk ke hitung campuran, nanti ada hitung campuran, tetapi sebelum hitung campuran, mari kita mengingat kembali ini. Ini mengingat saja. Kalau nggak salah kelas 5 gitu sudah kalian pelajari. Gitu ya? Oke, kita mulai aja. Kalian pasti pernah menghitung hitung campuran ya. Jadi dalam suatu soal itu ada tambahan, ada kurangan, ada perkalian, ada pengurangan dan sebagainya. Nah, di sini juga ada, nanti ada hitung campuran bilangan bulat negatif dan positif. Tetapi sebelum kita masuk ke hitung campuran itu, terlebih dahulu kita memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Mengingat kembali, kalian sudah pernah mempelajari ini, ya. Yang pertama adalah sifat komutatif pada penjumlahan. Komutatif. Apa itu komutatif? Pertukaran. Ya. Jadi komutatif itu adalah pertukaran. Seperti apa? Seperti ini contohnya. 6 ditambah dengan 2. Berapa hasilnya? Ya, kita lihat. 6 ditambah 2, jadi 6-nya ke sini, digabungin sini. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8. Kemudian ditukar posisinya. 2 itu pindah ke depan, 6 pindah ke belakang. Kalau kita jumlahkan, kita tambahkan begitu ya.
yang kuningnya 2, kemudian yang hijaunya itu ada 6, maka berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlahnya 8. Hasilnya sama 8. Ini 6 tambah 2 sama dengan 2, tambah 6 sama dengan 8, atau A tambah B sama dengan B tambah A, dibolak-balik gitu ya. Itu yang disebut dengan sifat komutatif. Ada lagi namanya sifat komutatif pada perkalian, pertukaran pada perkalian, begitu. Ini seperti apa, Pak? Ini yang seperti ini contohnya. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Berapa kali itu? 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kali 2 sama dengan 8. Ini kalau kita gabungin semua nih. Di sini 2, sini 2, di sini 2, di sini 2. Kemudian ada lagi seperti ini. 4 ya. 1, 2, 3, 4 ditambah 4. 1, 2, 3, 4. Ada berapa kali 4-nya? Ada 2 kali. Maka 2 kali 4 sama dengan 8. Kalau digabungin, tuh seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya sama, yaitu 4 kali 2 sama dengan 2 kali 4 sama dengan 8. Atau A kali B sama dengan B kali A, gitu ya. A kali B sama dengan B kali A. Diputar-putar saja, dibolak-balik. Itu dinamakan sifat komutatif pada perkalian. Tapi harus diingat, sifat komutatif ini tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa buka buku kalian di halaman 16. Di situ ada penjelasan yang kurang lebih sama dengan video ini, dan juga ada contoh-contoh lainnya. Di situ bisa diperhatikan di buku kalian di halaman 16 untuk lebih jelasnya. Ya, oke, lanjut Pak. Berikutnya ada yang disebut dengan sifat asosiatif pada penjumlahan. Kalian bisa lihat penjelasan lengkapnya pada buku kalian di halaman 18 dan 19. Ya. Seperti apa sifat asosiatif itu? Sifat asosiatif itu disebut juga pengelompokan. Jadi, kalau kalian ketemu soal-soal yang ada kurung-kurungnya, itu bisa jadi adalah sifat asosiatif. Seperti apa, Pak, sifat asosiatif? Ayo kita lihat. Ada contoh seperti ini. Nah, di sini ada tampilan seperti ini. Kalian bisa perhatikan. Tuh ya. Ini hanya untuk membantu pemahaman kalian. Seperti yang kalian lihat di sini, ada soal seperti ini. 5 ditambah 4 ditambah 2. Yang mana dulu yang kita kerjakan? Bagian depannya dulu ya. Karena mengerjakan itu dari kiri ke kanan. Nah, 5 dan 4 ini kita kelompokkan. Jadi 5 dan 4 dulu yang kita kerjakan. Berapa 5 tambah 4? 9. Kemudian 9 ini kita tambahkan dengan 2. Sehingga berapa hasilnya? Nih 9 ini ditambah 2, hasilnya adalah 11. Jadi yang seperti ini soalnya biasanya begini. Ini dalam kurung 5 tambah 4 tutup kurung
ditambah 2. Gitu ya. Lanjut. Nah, soal ini pengelompokan, kalau tadi kan kita mengelompokkan 5 dan 4 kita kelompokkan jadi 1 dalam sebuah kurung. Kalau yang ini kebalikannya. Kita kelompokkan dari belakang. 4 dan 2 dulu yang akan kita kelompokkan. Sehingga 4 dan 2 terlebih dahulu yang kita hitung. Berapa 4 tambah 2? Jumlahnya 6 ya. 4 tambah 2 itu jumlahnya 6 nih. 4 kuning, ini 4 kuning ya. 2 hijau, 2 hijau. Kemudian setelah itu barulah 5 ditambah dengan 6. Berapa hasilnya? Sama dengan yang ini tadi. Hasilnya 11 juga. Hasilnya sama. Gitu ya. Sehingga A tambah B tambah C itu sama dengan A tambah dalam kurung B tambah C. Itu yang namanya dikelompokkan. Nah, bagian sini yang dikelompokkan, atau bisa juga bagian sini yang dikelompokkan. Bagian depannya dulu gitu ya. Atau bagian yang sini. Untuk apa Pak seperti ini kok dikelompok-kelompokkan? Untuk mempermudah kalian menghitung gitu ya. Bapak ingatkan sekali lagi, untuk sifat asosiatif ini materi lengkap ada di buku kalian di halaman 18. Ada di buku halaman 18. Di situ ada juga contoh-contoh lainnya. Bisa kalian pelajari, bisa kalian lihat dengan metode yang sama seperti ini, yaitu sifat asosiatif pada penjumlahan, khusus pada penjumlahan. Lanjut ya. Kalau tadi sifat asosiatif atau pengelompokan pada penjumlahan, maka sekarang kita melihat sifat asosiatif pada perkalian. Seperti apa pada perkalian itu? Coba kita lihat seperti ini. Nah, misalnya ada pengelompokan, kan berkelompok nih dia nih. Ini berkelompok. Bagian yang kesini itu 4, 1, 2, 3, 4 ya. Ini juga sama nih, 1, 2, 3, 4. Dan bagian yang dari sini itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 4 dan 5. Berapa nih semuanya isinya? Pasti tahu ya, isinya 20. Lah terus ini diapain gitu? Coba kita lihat lagi. Ada 2 buah bangun seperti ini. Ya, ada 2 buah bangun seperti ini yang masing-masing kelompoknya ada 4 ke kiri, ditumpuk begini, ditumpuk ke samping gitu ya. Dan ada 5 yang ditumpuk ke depan. Ini yang pertama. Kemudian ada lagi yang kedua, sama. 4 juga ke samping seperti ini, dan 5 ke depan seperti ini. Ada 2. Ini yang pertama, dan ini yang kedua. Maka di dalam kalimat matematikanya kita tulis seperti ini. 2 kali 4 kali 5. Ini kan 4, 5, jumlahnya 20. Ini juga 4, ini juga 5, jumlahnya 20. Ada 2 bangunnya seperti ini. Maka kalimatnya adalah 2 kali 4 kali 5. Itu kalimat matematikanya. Berapa dia? Ayo. Berapa? Ditumpuk, kalau dihitung semua, jumlahnya adalah 40. 40 jawabannya.
Nah, sekarang ada lagi yang seperti ini. Kalau tadi di sini 4 ke samping dan 5 ke depan, maka kalau yang ini kita susun 4 ke samping, tetapi tingginya ada 2. Tingginya ya, tingginya nih. Sekali lagi ini pemahaman ya, bukan kamu harus mengerjakan nanti bentuk bikin-bikin begini, enggak. Ini hanya penjelasan. Nah, kalau ada pengelompokan seperti ini kan di kelompok-kelompok nih. Berapa nih? 1, 2, 3, 4 yang di atas. Yang di bawah berapa? Sama. 1, 2, 3, 4 juga ini yang di bawah. Yang di atas 4, yang di bawah 4. Ada berapa tumpuk? Ada 2 tumpuk. Nah, kemudian berarti berapa nih? Ada berapa semuanya? Ada 8. Semuanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita bisa buat kalimat matematikanya seperti ini. Gitu ya. 2 kali 4 kali 5. Kok bisa 2 kali 4, Pak? Ya, ini karena dia bergabung jadi 1 nih. Di sini 4, yang ini 2. Maka dia gabung satu kelompok gitu ya. Kalau ini tadi kan 4 dan 5 gabung satu kelompok, maka dikelompokkanlah 4 kali 5 yang dikelompokkan dalam sebuah operasi hitung yang diberi kurung. Nih, ini juga diberi kurung. Karena apa? Satu grup dia nih, satu geng gitu ya, satu RT. Maka dikelompokkan dia dengan menggunakan operasi hitung yang ada kurungnya. Berapa? Nah, kita tarik, kemudian kita gabung. Ini maksudnya bukan ini ditarik ke sini, tetapi semuanya kita tumpuk-tumpuk nih. Setet, kita gabung semua, kita tempel semuanya. Sehingga jumlahnya adalah 40. Sama nggak? Sama. 2 kali dalam kurung 4 kali 5 sama dengan 40. Dan dalam kurung 2 kali 4 kali 5 sama dengan 40 juga. Gitu. Hasilnya sama. Inilah yang disebut dengan asosiatif pada perkalian. Sehingga A kali B kali C itu sama dengan A kali B kali C. Jangan lupa kurungnya. Itu yang disebut dengan sifat asosiatif pada perkalian. Mudah-mudahan sampai di sini dipahami ya. Kemudian selanjutnya, Bapak ingatkan lagi, materi lengkap beserta contoh-contoh lainnya ada di buku matematika halaman 19. Silakan dibuka. Ya. Kemudian diperhatikan contoh-contoh yang ada pada buku kalian. Yang terakhir ada namanya sifat distributif. Apa itu sifat distributif? Sifat distributif itu penyebaran. Jadi distributif itu penyebaran. Jadi di sini sifat distributif penyebaran ya, perkalian terhadap penjumlahan. Ini seperti apa sih, Pak? Ya kita lihat ini seperti ini. Ada contoh seperti ini. Nah, ada dua tumpuk ya. Ini tumpukan yang atas dan ini tumpukan yang bawah. Tumpukan yang berwarna hijau dan tumpukan yang berwarna ungu. Nah, coba kita lihat mengenai tumpukan ini. Nah, kalian bisa lihat di sini tumpukannya berbentuk seperti ini. Ada 3 baris yang berwarna hijau, ada 4 baris yang berwarna ungu, dan masing-masing warna itu tingginya berapa tumpuk nih? 2 tumpuk. Sehingga kalau kita buat operasinya, operasi hitung atau kalimat matematika seperti ini. 2 kali dalam kurung 3 tambah 4. Loh Pak, kenapa kok ini tandanya tambah, bukan kali? Ya kamu hitung aja di sini. Yang warna ungu ada berapa baris? Yang warna hijau ada berapa baris? 3. Yang warna ungu ada berapa baris? 4. Maka dikelompokkanlah
dia dengan penjumlahan. Karena tingginya 2, maka dikalikan 2. Sehingga operasi hitungnya seperti ini. Dari depan, 2 dikali dalam kurung 3 tambah 4 nih. 3 tambah 4. Bukan 3 kali 4 ya, tapi 3 tambah 4. Ini pemahaman, sekali lagi ini pemahaman untuk membantu kalian memahami sifat distributif. Gitu. Berapa hasilnya? 14. Kok bisa 14? Ini kan 7. 3 tambah 4. 3 tambah 4, 7. Kemudian 7 dikali 2 hasilnya 14. Saya nggak percaya Pak, kalau 14 saya hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tuh, 14 kan? Kemudian ada lagi yang seperti ini. Ada tumpukan yang tingginya 2 tumpuk sebanyak 3 baris. Berarti berapa? 6 semuanya kan? 6. Ini juga begitu, ada tumpukannya tingginya 2 dan ada 4 baris. Berapa? 8 ya. Sehingga operasi hitungnya kita kelompokkan masing-masing, kita pisah gitu ya. 2 kali 3 dulu, kemudian 2 kali 4 ditambahkan ya. 2 kali 3 hasilnya 6, 2 kali 4 hasilnya 8. Tinggal kita tambahkan 6 ditambah 8. Berapa itu 6 tambah 8? Sama 14. Gitu ya. Nah, kita bisa melihat hasilnya sama, sehingga sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan itu adalah seperti ini. A kali dalam kurung B tambah C tutup kurung sama dengan A kali B tambah A kali C. Gitu ya. Tapi maksudnya AB ini bukan berarti, Pak, berapa itu A kali B tambah C? Ini hanya contoh untuk menggantikan lambang-lambang bilangan. Karena bisa jadi A ini bisa 2 gitu ya, bisa 9, bisa 18, bisa negatif 5 misalnya. Jadi ini hanya untuk mengingatkan kalian mengenai sifat distributif itu seperti itu gitu. Kenapa bisa begitu? Ya begini caranya. Ini penjelasannya. Gitu ya. Dan untuk sifat distributif atau penyebaran perkalian terhadap penjumlahan ini, kalian bisa buka buku kalian di halaman 20. Di situ ada penjelasan yang kurang lebih sama dengan yang Bapak jelaskan di video ini, dan juga contoh-contoh soal lainnya. Bisa dilihat di situ ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan melihat sifat distributif terhadap pengurangan gitu. Ya, kita lihat di sini ada contoh, ada 4 baris yang tingginya ada berapa tumpuk nih? 1, 2, 3. Ada 3 tumpuk tingginya. Sehingga kita bisa menulisnya begini dalam bentuk kalimat matematika atau operasi hitungnya. 3 kali dalam kurung 4 kurang 1. Gitu ya. Nih, seperti ini. 3 dikali 4 dalam kurung 4 kurang 1. Ini satu kelompok nih, satu kelompok. Kemudian setelah itu bagaimana? Ada 1 yang dikurangi. 1 apa? 1 tumpuk ke atas. Karena kan terkelompok dia ya, berkelompok. 1 tumpuk ke atas, yang kita hilangkan 1 baris gitu ya. 1 baris yang isinya 3. Kita lihat hasilnya berapa. Tuh, seperti ini. Jadi 4 dikurang 1. Tadi kan 4. Jumlahnya sekarang berkurang 1. Hasilnya 9. Gitu ya. Atau seperti ini. Bisa kalian perhatikan yang berikutnya. Nah, sekarang kita akan coba mengelompokkannya dengan cara lain.
Seperti ini bangun yang pertama, 4 ke samping, dan 3 ke atas, kita kelompokkan jadi 1. Kemudian kita kurangi dengan 1 baris saja, 1 tumpuk saja, yang tingginya 3 tumpuk gitu ya, 3 bata, tapi cuma 1 buah saja. Nah, ini 2 kelompok yang berbeda kan? Ini kan cuma 1 kelompok nih. Ini 2 kelompok yang berbeda. Nah, karena dia 2 kelompok yang berbeda, maka perhitungannya juga beda. Kalau ini 3 kali 4. Yang ini 3 kali 1. Tingginya 3, sebanyak 1 buah bata ke samping saja. 1 saja gitu ya. Maka 3 kali 4 dikurang 3 kali 1. Nih, 3 kali 4 dulu. Kemudian dikurang 3 kali 1. Sehingga berapa 3 kali 4? 3 kali 4 hasilnya 12. Berapa 3 kali 1? 3 kali 1 hasilnya 3. Maka 12 dikurang 3 hasilnya 9. Hasilnya sama. Sehingga kalian bisa melihat di sini bahwa A kali di dalam kurung B dikurang C itu sama dengan A kali B dikurang A kali C. Yang lupa kurung-kurungnya ya. Nah, untuk sifat distributif ini itu ada di buku kalian, silahkan dibuka di buku matematika halaman 21. Di situ ada juga beberapa contoh lain. Sekali lagi Bapak ingatkan bahwa kotak-kotak seperti ini itu tidak akan pernah muncul di dalam soal. Ya. Jadi kotak-kotak ini hanya untuk membantu kalian di dalam memahami materi ini. Kayak begini kan, dikelompokin. Ini sendirian 1 kelompok saja. Maka kurung-kurungnya ini, operasi hitungnya cuma ada 1. Tapi karena ini kelompoknya ada 2, yang bagian sini dan yang bagian sini, maka kurungnya juga ada 2 kali dilakukan perhitungan kelompok itu ya. Distributif namanya, penyebaran. Kita kelompokkan, kita sebarkan. Kalau tadi kan pengelompokan itu, kalau kalian masih ingat tadi, itu asosiatif. Asosiatif itu hanya ada 1 pengelompokan saja biasanya. Tetapi kalau distributif bisa sampai 2 begini. Ya. Penjelasan lebih lengkap bisa kalian lihat di buku kalian. Itulah anak-anakku materi kita pada pagi hari ini. Mungkin menurut kalian sedikit susah begitu, tetapi nggak susah. Coba kalian lihat contoh-contoh soal yang ada di buku paket, nggak susah kan? Tetapi jangan lupa untuk melengkapi pengetahuan kalian. Yang pertama, di buku matematika halaman 16 sampai 21, di situ ada sifat-sifat hitung bilangan bulat yang sudah kita pelajari tadi. Mulai dari komutatif atau pertukaran, kemudian ke asosiatif atau pengelompokan, dan distributif atau penyebaran. Di situ ya, kalian bisa lihat di buku matematika kalian itu, dibaca lagi, kemudian kalau masih belum memahami, bisa ditonton lagi video ini. Kemudian berlatihlah dengan soal-soal yang ada di buku tersebut. Kerjakan saja soal-soalnya. Ya. Dikerjakan soal-soal yang ada di situ. Kemudian nanti kita akan lihat sama-sama apakah jawaban kalian itu benar atau salah. Gitu ya. Tapi nanti penugasannya akan ada, kalian lihat di aplikasi Google Classroom ya. Seperti apa tugasnya kalian akan lihat nanti. Kemudian yang berikutnya, tugas untuk kalian hari ini seperti biasa, bukalah aplikasi Google Classroom di smartphone kalian. Pilihlah menu tugas kelas, kerjakanlah tugas yang diberikan untuk materi ini. Jangan lupa dikumpulkan ya, supaya tidak tertumpuk-tumpuk tugasnya. Kalau tertumpuk-tumpuk nanti pusing sendiri. Dan pesan Bapak untuk hari ini seperti biasa, bacalah buku pelengkap lainnya mengenai materi hari ini.
Kemudian, carilah informasi tambahan di internet mengenai pelajaran hari ini. Mintalah pendampingan dari orang tua atau kakak kalian. Selain itu juga, pada saat kalian mempelajari materi ini, jika kalian anggap susah, boleh bertanya kepada orang tua atau kakak di rumah, ya. Begitu. Kemudian, seperti biasa, ingatlah selalu untuk menjaga kesehatan, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, dan makan makanan yang bergizi, agar tetap sehat. Begitu ya. Jangan lupa, tugas di aplikasi Google Classroom diperhatikan baik-baik perintah yang Bapak berikan. Selamat belajar dan sampai jumpa pada pelajaran berikutnya.